Karena kalau kita refleksikan ya dari Sirekap saat Februari yang lalu ya, pemilu 5 kotak, penggunaan aplikasi Sirekap ini kan jadi salah satu dalil yang dimohonkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi waktu itu saat ada perselisihan hasil Pilpres, ada 2 permohonan dari pasangan calon Anies Muhaimin dan Ganjar Prof Mahfud, itu sama-sama mendalilkan soal penggunaan aplikasi Sirekap. Dan Mahkamah sendiri sebetulnya memberikan catatan terkait dengan penggunaan aplikasi Sirekap ini. Jadi pada intinya Mahkamah itu memberikan catatan dan rekomendasi yang intinya Mahkamah mengatakan bahwa Sirekap ini memang baik gitu ya, penggunaannya baik dan harus diperbaiki terus. Dan memang ada catatan saat pemilu 5 kota kemarin misalnya adalah soal validasi datanya, sehingga waktu itu kita melihat ada data yang nggak akurat gitu ya, foto sama data digitalnya nggak pas, lalu misalnya data kalau jumlah maksimal di TPS tuh harusnya 300 tapi ini datanya sampai ribuan, data-data tersebut tuh muncul di Sirekap karena ada persoalan validasi. Nah, tadi saat pengantar Pak Hadar termasuk juga Mas Reza sudah mengatakan itu sebetulnya sudah diperbaiki sama KPU gitu ya, sudah ya sesuai dengan batas maksimalnya gitu ya, lebih cepat dan lain sebagainya, lebih cepat menangkap foto. Tapi memang yang sangat disayangkan adalah ketika data itu tidak dipublikasi kepada masyarakat. Jadi saat Pilkada tanggal 27 November yang lalu, kalau kita buka Sirekap itu kita hanya bisa melihat foto-foto formulir C1-nya, dan progres yang kelihatan di Sirekap itu adalah progres berapa persen C1-nya sudah diupload gitu ya. Nah, tapi kalau publik mau tahu perkembangan datanya itu ya kita harus menunggu dulu. Memang kemudian ada hitung cepat, ada jaga suara gitu ya, yang kita kemudian tahu gambaran hasilnya tuh dari tadi tuh hitung cepat, jaga suara, atau misalnya dari penghitungan internal tim pasangan calon itu sendiri. Nah, perbedaan antara kan gini, Sirekap ini kan bukan sesuatu hal yang baru, dan Sirekap ini kan juga berkembang gitu ya, penggunaan teknologi dalam proses rekapitulasi ini kan berkembang. Waktu itu ada yang namanya Situng, Sistem Informasi Penghitungan Suara. Nah, kenapa namanya Situng? Karena data yang ditampilkan adalah data penghitungan suara di TPS. Data itu kan dihitungnya di TPS. Kalau rekap itu kan sudah dari data yang dihitung ke TPS, lalu kemudian naik ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, itu namanya rekap. Nah, sementara Situng itu menampilkan data yang dihitung di TPS, makanya namanya Situng. Jadi pada waktu itu ketika Situng, kalau yang ditampilkan itu hanya data di TPS, ya pas sama namanya, Sistem Informasi Penghitungan, karena menampilkan data yang dihitung di TPS saja. Sehingga waktu itu kan inisiatif seperti ya ada jaga suara juga gitu ya, ada kawal pemilu. Inisiatif warganya adalah menghitung kita membuat penghitungan masyarakatnya membuat penghitungan versi masyarakatnya untuk membandingkan dengan data yang ada dari KPU-nya. Nah, sementara Sirekap ini kan sebetulnya harapannya pengembangan dari itu, karena proses rekapitulasi kita ini kan masih manual dan berjenjang. Jadi untuk tahu hasil resmi itu lama tuh untuk pilkada ya. Saya contohkan DKI Jakarta saja, itu kita bisa baru tahu hasil resmi itu kalau nggak salah minggu lalu ya, tanggal 8 ya. Iya minggu lalu, sekarang tanggal 16, minggu lalu tanggal 8 Desember. Pilkadanya tanggal 27 November. Padahal di DKI itu cuma provinsi yang pilkada gitu ya, dan itu kan lama ya, pasangan calonnya tidak banyak, tapi untuk tahu hasil resminya kita harus nunggu mungkin 9 harian ya untuk bisa tahu hasil resmi, 9 harian. Nah, adanya Sirekap ini kan harapannya bisa mengisi ruang itu, ruang yang manual dan berjenjang ini, walaupun dia bukan hasil resmi ya, alat bantu, tapi setidaknya publik bisa mengikuti perkembangannya. Nah, saat Pilpres lalu gitu ya, ketika masalah muncul di Sirekap tadi ya, salah baca, aplikasinya salah baca, salah hitung dan sebagainya,
memunculkan spekulasi di publik iya gitu ya, di publik jadi ramai, di media sosial jadi ramai iya, tapi kan justru kontrolnya itu ada terjadi gitu loh, partisipasi masyarakat untuk mengontrolnya tuh terjadi, ngingetin KPU-nya, oh ini ada yang salah nih dengan penghitungannya gitu ya, oh ini ada yang salah dengan rekapitulasinya, nah justru inisiatif partisipasinya muncul di masyarakat. Nah sementara ketika itu tidak dipublikasikan, nggak dibuka ke publik, malah nggak ada gitu ya, partisipasinya jadi menurun ya. Tadi partisipasinya harus menghitung satu-satu atau misalnya dilakukan oleh teman-teman relawan-relawannya Jaga Suara, yang sebetulnya jatuhnya jadi mundur gitu. Padahal tadi Mas Reza sampaikan ini dari sisi teknologinya sudah jauh lebih baik gitu. Dan sekarang memang kalau kita lihat di Sirekap ada tuh diagramnya, tapi diagram ini kan juga baru. Saat tadi misalnya ya ditampilkan orang sudah saling klaim menang kalah gitu ya, masing-masing mengklaim kemenangannya, data itu malah nggak ada dari penyelenggara pemilu gitu loh, datanya udah baru dimunculkan sekarang. Yang jadi kan kita bertanya ya ngapain gitu ya, ngapain apa ya, udah apa ya, kalau dulu zaman saya tuh ada film judulnya Ada Apa Dengan Cinta ya, salah satu dialognya tuh ketika Cinta sama Rangga lagi berantem, Cintanya bilang basi, madingnya udah mau terbit. Nah, jadi udah terbit nih, ya udah basi gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, padahal tadi ya kalau dikaitkan dengan data terbuka pemilu, open data pemilu itu kan tadi ya, ketika data itu dibuka, transparansi itu ada, maka muncul partisipasi muncul, orang jadi bisa menumbuhkan rasa percaya dengan proses penyelenggaraan pemilunya, jadi trustnya tuh kebangun. Nah ini kan kita jadi ngelihat bahwa mohon maaf, jadi semacam ada kemunduran gitu ya dari penyelenggara pemilu ketika datanya nggak dibuka. Padahal data terbuka itu bukan sekedar oh datanya ada. Kalau misalnya sekarang ditanya akan dibilang datanya ada kok, tapi tadi terpenuhi nggak prinsip-prinsipnya, yang tepat waktu, orang bisa gunakan kembali, tersedia dengan mudah diakses gitu ya, bisa diolah kembali, menimbulkan partisipasi. Nah itu kan tapi nggak terpenuhi tuh prinsip-prinsip keterbukaan itu, keterbukaan data itu. Apalagi tadi Mas Reza juga sempat katakan, oh ternyata API-nya dihapus sama KPU H-1, padahal adanya API itu kan juga memudahkan masyarakat kalau dia mau mengambil data itu, mengolah data itu kembali, itu bisa dilakukan oleh publik. Nah, yang berikutnya adalah soal dari sini kan kita juga melihat ya dari proses pilkada yang berjalan ini, dengan adanya Jaga Suara ini, kemudian ya akhirnya itu jadi membantu masyarakat untuk mengikuti, kan ini pilkada di 545 daerah ya, 545 wilayah. Kita bisa bayangkan kalau kita semua menunggu nih posisinya menunggu di KPU-nya gitu ya, belum ada diagramnya, menunggu saja gitu ya. Kita nggak tahu misalnya apa yang terjadi di Banjarbaru, kita nggak tahu misalnya apa yang terjadi di Bandar Lampung, suara tidak sahnya sekitar 12% gitu misalnya. Kita nggak tahu terjadi di daerah-daerah yang calon tunggal tadi, karena nggak terbuka itu data-data itu di masyarakat gitu ya. Nah sementara dengan inisiatif ini kan kemudian publik bisa tahu, oh ternyata di Banjarbaru tuh ada anomali. Calonnya tadinya ada 2 pasangan calon, yang satunya didiskualifikasi, tapi kemudian tidak diperlakukan sebagai daerah yang berpilkada calon tunggal. Suara kandidat yang tinggal sisa 1 pasangan calon ini sebetulnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang memilih pasangan yang sudah didiskualifikasi, tapi dia ditetapkan sebagai pemenang pilkada dan dihitung dapat persentase itu 100% gitu ya. Jadi nah ini kan anomali ini yang justru bisa kita lihat ketika transparansi itu dibuka kepada publik, dan saya rasa Jaga Suara mampu mengisi ruang itu. Nah saya rasa ke depan gitu ya, ini kan sebetulnya ada ruang ya, beberapa waktu yang lalu
DPR itu sudah menetapkan Prolegnas, Program Legislasi Nasional, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada masuk ke dalam daftar itu, Prolegnas 2025, yang artinya tahun depan itu sudah mulai dibahas. Banyak hal memang yang perlu kita reform gitu ya, ruang reformnya ada, selain soal penataan kepemiluan, aktor, penyelenggara, sistem penegakan hukum, tapi saya rasa soal tata kelola data gitu ya, keterbukaan data pun juga menjadi salah satu hal krusial supaya pengelolaan data mendorong keterbukaan data di penyelenggara pemilu ini semakin terlembaga. Karena sebetulnya ini bukan hal yang baru buat penyelenggara pemilu kita, untuk KPU dan Bawaslu. Di pemilu-pemilu sebelumnya inisiatif ini tuh sebetulnya sudah dilakukan, tapi karena belum terlembaga dengan baik gitu ya, masih sangat bergantung pada komitmen individu, komitmen komisionernya, sehingga akhirnya ketika misalnya ganti komisioner ya ganti lagi prioritasnya gitu ya, sementara keterbukaan data yang justru itu bisa mendorong partisipasi dan meningkatkan kepercayaan publik kepada proses penyelenggaraan pemilu malah tidak terus terjaga gitu ya di internal penyelenggara pemilunya.